Bapak dan Ibu memasuki usia senja. Banyak orang berharap hidup berjalan lebih tenang, lebih ringan dan lebih bahagia. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang justru merasa bingung arah hidupnya, mudah lelah secara batin, dan sering bertanya dalam hati, sisa hidup ini sebaiknya saya jalani seperti apa? Pertanyaan ini wajar, karena di usia senja kita tidak lagi mengejar banyak hal, tetapi ingin memastikan bahwa hari-hari yang tersisa benar-benar bermakna. Di usia muda kita sering dinasehati dengan cara yang halus bahkan kadang diabaikan. Namun di usia senja nasihat yang tegas justru menjadi penolong bukan ancaman. Tegas bukan berarti keras atau menyakitkan, tetapi jelas, jujur, dan langsung pada inti. Nasihat seperti inilah yang membantu kita berhenti berputar-putar, berhenti menyalahkan keadaan, dan mulai menata hidup dengan lebih sadar. Sebelum kita lanjut lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu dari berbagai daerah. Apakah Bapak dan Ibu sedang menyimak dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, atau Timur Tengah? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun kita berada, kita semua sedang berada di fase yang sama. Ingin menutup perjalanan hidup dengan damai dan penuh syukur. Saya teringat seorang bapak berusia 67 tahun yang berkata, "Saya tidak butuh motivasi tinggi. Saya butuh diingatkan dengan jujur." Ia lelah dengan kata-kata manis yang tidak membumi. Yang ia butuhkan adalah nasihat sederhana namun tegas, tentang apa yang harus dihentikan, apa yang perlu dijaga, dan apa yang sebaiknya dilepaskan. Dari situ, hidupnya mulai terasa lebih terarah. Jika di usia senja kita terus menghindari nasihat yang tegas, seringkali kita justru terjebak dalam kebiasaan lama yang melelahkan. Hari-hari berjalan, tetapi hati tidak benar-benar tenang. Sebaliknya, ketika kita berani mendengar dan menerima nasihat yang jujur, meski kadang tidak nyaman, disitulah perubahan perlahan dimulai. Dalam video ini, kita akan membahas 8 nasihat tegas yang perlu didengar di usia senja. Bukan untuk menggurui, tetapi untuk membantu Bapak dan Ibu menjalani hidup dengan arah yang lebih jelas, hati yang lebih lapang, dan kebahagiaan yang lebih dewasa. Bapak dan Ibu, nasihat tegas pertama yang perlu benar-benar didengar di usia senja adalah ini. Berhentilah berusaha menyenangkan semua orang. Di usia muda, mungkin kita terbiasa mengalah demi keluarga, pekerjaan, dan lingkungan. Namun ketika memasuki usia senja, kebiasaan ini sering berubah menjadi beban batin. Kita tetap berkata iya meski lelah, tetap membantu meski tubuh tidak kuat, dan tetap tersenyum meski hati sedang berat, hanya karena takut mengecewakan orang lain. Dalam psikologi usia lanjut, kebiasaan menyenangkan semua orang sangat berkaitan dengan kelelahan emosional. Lansia yang terus menomorsatukan perasaan orang lain seringkali mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri. Akibatnya, muncul rasa capek yang tidak jelas sebabnya, mudah tersinggung, bahkan perasaan hampa meski dikelilingi keluarga. Ini bukan karena kurang bersyukur, tetapi karena terlalu lama mengorbankan diri. Saya teringat seorang ibu berusia 69 tahun, yang selalu siap membantu siapapun. Ia jarang menolak, meski tubuhnya sering sakit. Ketika ditanya mengapa ia tidak beristirahat, ia berkata, takut dibilang tidak peduli. Setelah ia mulai berani berkata jujur tentang kondisinya dan membatasi diri, hubungannya justru menjadi lebih sehat. Orang-orang di sekitarnya mulai menghargai bukan menuntut. Jika kebiasaan menyenangkan semua orang ini terus dipertahankan, dampaknya bisa serius. Lansia hidup dalam tekanan halus yang tidak pernah selesai. Setiap permintaan terasa seperti kewajiban, setiap penolakan terasa seperti dosa. Hati pun sulit tenang karena selalu sibuk memikirkan penilaian orang lain. Nasihat tegasnya sederhana, Anda berhak berkata tidak tanpa merasa bersalah. Menjaga diri sendiri bukanlah egois, justru dengan menjaga diri, kita bisa hadir dengan lebih tulus ketika memang mampu. Di usia senja, kebahagiaan tidak datang dari banyaknya orang yang puas, tetapi dari hati yang tidak terus-menerus dipaksa. Sebelum kita lanjut ke nasihat berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu sedang belajar untuk tidak lagi menyenangkan semua orang dan ingin hidup lebih jujur pada diri sendiri, tuliskan satu kata di kolom komentar, cukup.
Semoga dari keberanian ini, hidup di usia senja terasa lebih terarah dan damai. Baik Pak, berikut segmen 3, versi Pro, lebih panjang dan padat. Fokus pada ketegasan yang menenangkan, tanpa CTA. Segmen 3, nasihat tegas kedua, berhenti hidup di masa lalu. Bapak dan Ibu, nasihat tegas kedua yang perlu didengar di usia senja adalah ini. Berhentilah hidup di masa lalu. Mengingat masa lalu itu wajar. Ia bagian dari perjalanan hidup. Namun ketika masa lalu terus diputar ulang dengan penyesalan, rasa bersalah, atau kemarahan, ia berubah menjadi beban yang menguras ketenangan hari ini. Di usia senja, hidup yang terarah dimulai saat kita berhenti mengikat diri pada apa yang tidak bisa diubah. Dalam psikologi, terlalu sering menengok masa lalu disebut rumination. Kebiasaan ini membuat pikiran berputar di tempat yang sama, mengulang skenario seandainya yang tidak pernah selesai. Lansia yang terjebak di sini sering merasa sedih tanpa sebab yang jelas, sulit menikmati momen kecil, dan merasa hidupnya kurang berhasil. Padahal faktanya mereka telah melalui banyak hal dengan ketabahan. Saya teringat seorang bapak berusia 72 tahun yang kerap berkata, "Kalau dulu saya memilih jalan itu, hidup saya pasti berbeda." Setiap percakapan selalu kembali ke penyesalan yang sama. Ketika ia mulai mengalihkan perhatian pada hal-hal yang masih bisa ia lakukan, berkebun, menulis catatan harian, berbincang santai, perlahan beban di dadanya berkurang. Ia menyadari bahwa masa lalu tidak bisa diperbaiki, tetapi hari ini masih bisa dirawat. Jika kebiasaan hidup di masa lalu terus dibiarkan, dampaknya nyata. Emosi menjadi mudah turun, semangat melemah, dan pikiran terasa berat. Banyak lansia menyalahkan usia, padahal yang melelahkan adalah pertarungan batin dengan kenangan yang tak kunjung dilepaskan. Ini bukan soal melupakan, melainkan berdamai. Nasihat tegasnya, ambil pelajaran, lalu lepaskan. Masa lalu adalah guru, bukan penjara. Kita boleh menghormatinya tanpa tinggal di sana. Dengan berdamai, energi yang selama ini terkunci akan kembali tersedia untuk hal-hal sederhana yang menenangkan. Menikmati pagi, tertawa ringan, dan mensyukuri hari. Di usia senja, hidup yang terarah bukan tentang memperbaiki masa lalu, tetapi menata hari ini dengan kesadaran. Saat masa lalu ditempatkan di tempat yang tepat, hati menjadi lebih lapang, dan kebahagiaan, yang sederhana namun nyata, mulai terasa. Bapak dan Ibu, nasihat tegas ketiga yang sangat penting didengar di usia senja adalah ini. Berhentilah berharap semua orang memahami Anda. Harapan untuk dimengerti sering lahir dari niat baik dan pengorbanan panjang di masa lalu. Kita merasa sudah berbuat banyak, sudah menahan lelah, sudah memberi yang terbaik sehingga wajar jika berharap orang lain, terutama anak dan keluarga, mengerti perasaan, kondisi, dan keinginan kita. Namun harapan ini, jika tidak dikelola, justru sering menjadi sumber luka batin yang paling dalam. Dalam psikologi usia lanjut, kebutuhan untuk dipahami disebut need for validation. Di usia senja, kebutuhan ini sering meningkat karena peran hidup berubah. Kita tidak lagi sibuk bekerja atau mengambil keputusan besar, sehingga perhatian bergeser ke hubungan emosional. Masalahnya, tidak semua orang memiliki kapasitas, waktu, atau kedewasaan untuk memahami perasaan orang tua secara utuh. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, muncul rasa kecewa, marah dalam diam, dan perasaan tidak dihargai. Saya teringat seorang ibu berusia 70 tahun yang sering menangis sendiri. Ia berkata, "Saya tidak butuh uang, saya cuma ingin dimengerti." Setiap kali anaknya sibuk, ia merasa diabaikan. Setelah ia mulai menyadari bahwa kesibukan anak bukan tanda tidak peduli, dan berhenti menuntut pemahaman yang tidak pernah diucapkan, hatinya terasa lebih ringan. Hubungannya dengan anak justru membaik karena tidak lagi dibebani harapan tersembunyi. Jika di usia senja kita terus menggantungkan ketenangan pada pemahaman orang lain, hidup akan terasa rapuh. Sedikit sikap dingin bisa melukai, sedikit keterlambatan bisa menyakitkan, dan sedikit perbedaan pendapat bisa terasa seperti penolakan. Padahal, seringkali masalahnya bukan pada orang lain, melainkan pada harapan kita yang terlalu besar dan tidak realistis. Nasihat tegasnya adalah ini. Tidak semua orang wajib memahami hidup Anda, dan itu tidak apa-apa. Kedamaian sejati lahir saat kita berhenti menuntut dunia untuk selalu mengerti.
lalu mulai menerima bahwa setiap orang berjalan dengan beban dan keterbatasannya sendiri. Ketika kita berhenti berharap berlebihan, kita berhenti terluka oleh hal-hal kecil. Di usia senja, hidup yang terarah berarti tahu di mana menggantungkan ketenangan. Bukan pada pengakuan orang lain, tetapi pada penerimaan diri sendiri. Saat kita bisa berkata dalam hati, saya baik-baik saja meski tidak semua orang mengerti, disitulah kedewasaan batin tumbuh. Dan dari kedewasaan inilah, kebahagiaan yang tenang dan stabil perlahan menetap. Bapak dan Ibu, nasihat tegas keempat yang sangat perlu didengar di usia senja adalah ini. Berhentilah menunda kebahagiaan sendiri. Banyak orang tua terbiasa menaruh kebahagiaan di urutan terakhir. Dulu ditunda demi anak, demi pekerjaan, demi tanggung jawab keluarga. Namun ketika usia senja tiba, kebiasaan menunda itu sering masih terbawa. Kita berkata dalam hati, nanti saja, seolah waktu masih panjang, padahal hari ini adalah waktu yang paling nyata. Dalam psikologi, kebiasaan menunda kebahagiaan disebut deferred happiness. Ini adalah pola pikir yang membuat seseorang percaya bahwa kebahagiaan baru pantas dinikmati setelah semua urusan selesai. Masalahnya, urusan hidup hampir tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada alasan baru untuk menunda. Kondisi belum ideal, kesehatan belum sempurna, atau perasaan tidak enak pada orang lain. Akibatnya, hidup berjalan tanpa benar-benar dinikmati. Saya teringat seorang bapak berusia 71 tahun yang selalu berkata, nanti kalau sehat baru saya jalan-jalan. Bertahun-tahun ia menunggu kondisi yang sempurna, hingga akhirnya menyadari bahwa menunggu justru membuatnya semakin tidak bergerak. Ketika ia mulai menikmati hal-hal kecil, minum teh pagi di teras, berjalan santai di sekitar rumah, berbincang dengan teman, kebahagiaan itu datang tanpa perlu menunggu apapun. Jika kebiasaan menunda kebahagiaan ini terus dipelihara, lansia akan hidup dalam rasa hampa. Hari-hari terasa berjalan, tetapi tidak meninggalkan kesan hangat di hati. Banyak orang tua berkata, saya seperti hanya melewati waktu. Ini bukan karena hidup tidak punya keindahan, tetapi karena kebahagiaan selalu ditaruh di masa depan yang tidak jelas. Nasihat tegasnya sederhana namun penting. Kebahagiaan tidak perlu ditunggu, ia perlu diizinkan. Di usia senja, kebahagiaan sering hadir dalam bentuk sederhana. Waktu tenang, percakapan jujur, tawa kecil, dan rasa cukup. Semua itu bisa dinikmati sekarang, tanpa syarat yang rumit. Hidup yang terarah di usia senja adalah hidup yang berani berkata, hari ini juga berharga. Ketika kita berhenti menunda kebahagiaan, hari-hari menjadi lebih bermakna. Dari keberanian menikmati momen kecil inilah, kebahagiaan yang dewasa dan tenang tumbuh. Bukan sebagai tujuan jauh, tetapi sebagai teman setia dalam perjalanan hidup. Bapak dan Ibu, nasihat tegas kelima yang perlu benar-benar didengar di usia senja adalah ini. Berhentilah merasa bersalah atas pilihan hidup sendiri. Banyak orang tua membawa rasa bersalah yang panjang, tentang keputusan masa lalu, tentang hal-hal yang tidak berjalan sempurna, atau tentang hidup yang tidak sesuai harapan orang lain. Rasa bersalah ini sering tersembunyi, tetapi terus menggerogoti ketenangan batin hari demi hari. Dalam psikologi usia lanjut, rasa bersalah yang tidak selesai dapat menjadi beban emosional kronis. Lansia yang terus menyalahkan diri sendiri akan sulit menikmati hari ini karena pikirannya sibuk mengadili masa lalu. Mereka sering berkata dalam hati, seharusnya saya begini, atau kalau saja saya memilih itu. Kalimat-kalimat ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat melelahkan bagi jiwa. Saya teringat seorang ibu berusia 73 tahun yang merasa bersalah karena merasa tidak cukup hadir untuk anak-anaknya di masa lalu. Setiap kesalahan kecil yang terjadi pada anak, ia langsung menyalahkan dirinya. Setelah melalui banyak perenungan, ia menyadari satu hal penting. Ia telah melakukan yang terbaik dengan kemampuan dan pengetahuan yang ia miliki saat itu. Kesadaran ini membuatnya bisa bernapas lebih lega dan memandang hidup dengan lebih jernih. Jika rasa bersalah ini terus dipelihara, lansia akan hidup dalam hukuman batin yang tidak berujung. Mereka sulit memaafkan diri sendiri, meski orang lain sudah lama memaafkan, atau bahkan tidak lagi mempermasalahkan. Akibatnya, hidup terasa berat, hati mudah sedih dan kebahagiaan sulit bertahan lama. Nasihat tegasnya adalah ini, masa lalu tidak bisa diubah, tetapi cara kita memperlakukannya bisa diubah.
Memaafkan diri sendiri bukan berarti menyangkal kesalahan, melainkan mengakui bahwa kita adalah manusia yang belajar. Di usia senja, memaafkan diri adalah bentuk kebijaksanaan yang sangat dalam. Hidup yang terarah dan bahagia di usia senja lahir ketika kita berhenti mengadili diri sendiri setiap hari. Saat rasa bersalah dilepaskan, ruang di hati terbuka untuk rasa syukur, penerimaan, dan kedamaian. Dari sinilah kebahagiaan yang tenang, bukan euforia, mulai tumbuh dan menetap. Bapak dan Ibu, nasihat tegas keenam yang perlu benar-benar didengar di usia senja adalah ini. Berhentilah takut menua dan kehilangan peran. Banyak orang tua merasa gelisah bukan karena usia itu sendiri, tetapi karena peran-peran lama mulai berkurang. Tidak lagi bekerja, tidak lagi menjadi pusat keputusan keluarga, atau tidak lagi dianggap penting seperti dulu. Ketakutan ini sering membuat hati resah dan hidup terasa kehilangan arah. Dalam psikologi usia lanjut, kehilangan peran disebut role loss. Ketika peran lama hilang dan tidak digantikan dengan makna baru, seseorang bisa merasa hampa dan tidak berguna. Lansia yang masih menggantungkan harga dirinya pada peran masa lalu akan sulit menerima perubahan ini. Akibatnya, muncul rasa cemas, mudah tersinggung, dan keinginan untuk terus membuktikan diri, meski tubuh dan kondisi sudah tidak sama. Saya teringat seorang bapak berusia 70 tahun yang merasa sedih karena tidak lagi dilibatkan dalam urusan keluarga. Ia merasa pendapatnya tidak lagi penting. Setelah melalui banyak perenungan, ia mulai menyadari bahwa perannya tidak hilang, hanya berubah bentuk. Dari pengambil keputusan, ia menjadi penenang. Dari pengatur, ia menjadi penasehat. Dari pusat aktivitas, ia menjadi sumber kebijaksanaan. Perubahan sudut pandang ini membuat hatinya jauh lebih damai. Jika ketakutan akan kehilangan peran ini terus dipelihara, lansia bisa terjebak dalam perlawanan batin yang melelahkan. Mereka sulit menikmati hari karena terus membandingkan dulu dan sekarang. Padahal, hidup tidak meminta kita untuk kembali ke masa lalu, melainkan untuk hadir utuh di fase yang sedang dijalani. Nasihat tegasnya adalah ini: usia senja bukan akhir makna, tetapi pergeseran makna. Kita tidak perlu lagi sibuk membuktikan nilai diri melalui jabatan atau peran besar. Nilai diri di usia senja lahir dari ketenangan, kebijaksanaan, dan kemampuan menerima perubahan dengan lapang dada. Ketika kita berhenti takut menua, hidup terasa lebih jujur dan ringan. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk terlihat kuat, relevan, atau dibutuhkan. Kita cukup hadir apa adanya. Dari penerimaan inilah, arah hidup menjadi lebih jelas, dan kebahagiaan yang dewasa, tenang, stabil, dan tidak tergesa mulai tumbuh dengan alami. Bapak dan Ibu, nasihat tegas ketujuh yang sangat penting didengar di usia senja adalah ini. Berhentilah menunda berdamai dengan diri sendiri. Banyak orang tua menjalani hari-hari dengan batin yang terus berdebat. Ada bagian diri yang ingin tenang, tetapi ada pula bagian lain yang terus mengungkit kekurangan, kegagalan, dan penyesalan. Pertarungan batin ini sering tidak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat melelahkan bagi jiwa. Dalam psikologi, konflik batin yang berkepanjangan membuat seseorang sulit merasakan damai meski hidupnya terlihat baik-baik saja. Lansia yang belum berdamai dengan diri sendiri cenderung keras pada dirinya, mudah kecewa, dan sulit menikmati momen sederhana. Mereka merasa harus terus memperbaiki hidup, padahal usia senja justru membutuhkan penerimaan yang lebih luas. Saya teringat seorang ibu berusia 74 tahun yang sering berkata, "Saya ini banyak kurangnya." Kalimat itu ia ulangi bertahun-tahun, hingga menjadi keyakinan. Setelah melalui proses refleksi panjang, ia mulai belajar berbicara lembut pada dirinya sendiri. Ia berkata, "Saya tidak sempurna, tapi saya cukup." Sejak itu, wajahnya terlihat lebih ringan, dan ia tidak lagi menyalahkan diri untuk hal-hal kecil. Jika berdamai dengan diri sendiri terus ditunda, hidup di usia senja akan terasa seperti menanggung beban yang tidak perlu. Setiap kesalahan kecil terasa besar, setiap keterbatasan terasa memalukan. Padahal, tubuh yang menua dan kemampuan yang berubah adalah bagian alami dari kehidupan, bukan kegagalan pribadi. Nasihat tegasnya adalah ini: tidak ada gunanya terus memerangi diri sendiri. Di usia senja, kita tidak membutuhkan kritik batin yang tajam, tetapi kasih sayang pada diri sendiri.
Berdamai bukan berarti menyerah, melainkan menerima dengan bijak bahwa hidup telah dijalani sejauh ini, dengan segala upaya terbaik yang kita mampu. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri, arah hidup menjadi lebih jelas. Kita tidak lagi sibuk membuktikan atau menutupi kekurangan. Kita mulai hidup dengan jujur dan tenang. Dari kedamaian batin inilah, kebahagiaan yang stabil dan tidak tergantung keadaan luar perlahan tumbuh dan menemani hari-hari di usia senja. Bapak dan Ibu, nasihat tegas ke-8, dan mungkin yang paling menentukan adalah ini. Berhentilah hidup tanpa arah dan menyerah pada kebiasaan lama hanya karena merasa sudah tua. Banyak orang di usia senja menjalani hari secara otomatis. Bangun, makan, duduk, tidur, lalu mengulang hal yang sama esok hari. Tidak ada tujuan kecil, tidak ada niat yang disadari, dan tidak ada arah batin yang jelas. Hidup berjalan, tetapi jiwa terasa kosong. Dalam psikologi usia lanjut, hidup tanpa arah sering memicu perasaan hampa dan tidak berguna. Ketika seseorang merasa tidak lagi memiliki tujuan, otak dan emosi kehilangan pegangan. Inilah yang membuat sebagian lansia merasa cepat lelah secara mental, mudah murung, dan kehilangan semangat, meski secara fisik masih cukup sehat. Bukan usia yang melemahkan, melainkan kehilangan makna harian. Saya teringat seorang bapak berusia 75 tahun yang berkata, "Saya ini hanya menunggu hari." Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi sangat berat maknanya. Setelah ia mulai menetapkan tujuan kecil, menyiram tanaman setiap pagi, membaca beberapa halaman buku, menuliskan doa, cara pandangnya berubah. Ia tidak lagi menunggu tetapi menjalani. Hidupnya tidak menjadi sibuk, tetapi menjadi bermakna. Kebiasaan lama sering menjadi alasan untuk menyerah. Kita berkata, "Dari dulu saya begini," atau "sudah terlambat berubah." Padahal perubahan di usia senja tidak harus besar. Justru perubahan kecil yang disadari, mengatur waktu, memilih aktivitas yang menenangkan, menjaga hubungan yang sehat, memberi dampak besar pada ketenangan batin. Menyerah pada kebiasaan lama berarti membiarkan hidup mengalir tanpa kendali. Nasihat tegasnya adalah ini: usia senja tetap membutuhkan arah meski arahnya sederhana. Arah hidup di usia senja bukan tentang ambisi besar, melainkan tentang niat yang jelas setiap hari. Bangun pagi dengan kesadaran, menjalani waktu dengan tujuan kecil, dan menutup hari dengan rasa cukup. Inilah arah yang menenangkan. Jika hidup dibiarkan tanpa arah, lansia mudah terseret oleh pikiran negatif, penyesalan atau kecemasan yang berulang. Hari terasa panjang dan berat, namun ketika arah ditetapkan, meski kecil, pikiran menjadi lebih fokus, emosi lebih stabil, dan hati lebih tenang. Arah memberi struktur pada hari, dan struktur memberi rasa aman pada batin. Di usia senja, hidup yang terarah bukan hidup yang sibuk, tetapi hidup yang disadari. Kita tahu mengapa kita bangun, apa yang ingin kita jaga, dan bagaimana kita ingin menutup hari. Saat kita berhenti menyerah pada kebiasaan lama dan mulai memberi arah pada hidup, usia senja tidak lagi terasa sebagai masa penantian, tetapi sebagai fase kebijaksanaan yang utuh, tenang, dan bermakna. Bapak dan Ibu, setelah kita melalui seluruh pembahasan ini, satu hal menjadi sangat jelas. Hidup yang tenang dan bahagia di usia senja bukan hadiah yang datang begitu saja, melainkan hasil dari keberanian untuk mendengar nasihat yang jujur dan tegas. Kita telah membahas bagaimana berhenti menyenangkan semua orang, berhenti hidup di masa lalu, berhenti berharap semua orang memahami kita, berhenti menunda kebahagiaan, berhenti merasa bersalah atas pilihan hidup sendiri, berhenti takut menua dan kehilangan peran, berhenti menunda berdamai dengan diri sendiri, serta berhenti hidup tanpa arah. Semua nasihat ini tidak mudah, tetapi sangat membebaskan. Usia senja adalah fase ketika hidup tidak lagi menuntut kita untuk membuktikan apapun kepada dunia. Namun justru di fase inilah kita perlu paling jujur kepada diri sendiri. Banyak orang tua terlihat tenang dari luar, tetapi di dalam hatinya masih penuh penyesalan, rasa bersalah dan ketakutan yang tidak pernah diselesaikan. Nasihat-nasihat tegas ini hadir bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk membuka pintu agar beban-beban lama bisa dilepaskan dengan perlahan dan bermartabat. Saya teringat seorang ibu berusia 76 tahun yang berkata dengan suara pelan,
Seandainya saya lebih cepat mengerti ini. Kalimat itu bukan penyesalan, tetapi kesadaran. Ia menyadari bahwa terlalu lama ia hidup untuk orang lain, terlalu keras pada diri sendiri, dan terlalu sering menunda kebahagiaan. Setelah ia mulai menerapkan nasihat-nasihat sederhana ini, hidupnya tidak menjadi sempurna, tetapi menjadi lebih jujur dan lebih ringan. Dan itulah yang membuatnya damai. Hidup yang terarah di usia senja bukan berarti hidup tanpa masalah. Masalah tetap ada, tubuh tetap menua, dan keterbatasan tetap hadir. Namun bedanya, kita tidak lagi melawan kenyataan dengan emosi yang melelahkan. Kita mulai menerima, menata, dan menjalani hari dengan kesadaran. Kita tahu apa yang penting, apa yang bisa dilepaskan, dan apa yang pantas disimpan di hati. Kebahagiaan di usia senja juga bukan kebahagiaan yang riuh. Ia hadir dalam bentuk yang lebih tenang, tidur yang lebih nyenyak, hati yang tidak mudah gelisah, hubungan yang lebih jujur, dan rasa cukup yang tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Semua ini tumbuh ketika kita berani mendengar nasihat tegas dan menerapkannya dengan sabar, langkah demi langkah. Semoga seluruh pembahasan ini menjadi teman refleksi bagi Bapak dan Ibu. Tidak ada kata terlambat untuk hidup lebih terarah. Tidak ada usia yang salah untuk berdamai dengan diri sendiri. Selama kita masih bisa berpikir dan bernapas, selalu ada ruang untuk hidup dengan lebih sadar dan lebih bahagia. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan di Kesehatan Lansia TV ini menenangkan dan bermanfaat, mari kita terus berjalan bersama. Dengan berlangganan, Bapak dan Ibu akan terus mendapatkan obrolan-obrolan hangat, nasihat bijak, dan panduan lembut untuk menjalani usia senja dengan tenang, sehat, dan bermartabat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.